Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu dalam kehidupan kami senantiasa dipenuhi oleh janji-janji-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa melewati hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan yang senantiasa menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini untuk banyak orang, kalau kita lihat di TikTok itu ya, mereka sepertinya mereka care terhadap orang lain, ya. Orang miskin ditolong, ya. Bapak ojol yang kepanasan diberi minum, dibelikan makanan, ya. Mereka membantu orang yang lemah, ya. Orang yang kekurangan. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat di TikTok, Pak Polisi pun bukan lagi menjadi figur yang kasar istilahnya atau yang jahat begitulah. Ada beberapa di TikTok itu Pak Polisi mulai turun tangan, ya. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ibu bapaknya yang tidak pedulikan, Pak Polisi sebulan sekali datang menghampiri mereka, mengajak mereka untuk jajan, beli makanan, dibelikan baju, ya. Ada pula beberapa selebriti juga melakukan hal yang sama, menolong mereka, ya. Memberikan pertanyaan, nanti kalau bisa diberi uang, disuruh makan bakso, kalau bisa habis dikasih 5 juta, ya. Nah, kita lihat dari situ kan, wah mereka ini baik sekali, menolong, peduli orang yang kesusahan, peduli kepada orang yang lemah. Tetapi apakah rasa kepedulian mereka, rasa empati mereka itu ada hal-hal di balik itu semua, ya, atau ada motivasi? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Kejadian 12. Kitab Kejadian 12, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu peduli atau care, ya, atau empati, ya. Kita buka bersama-sama Alkitab kita atau handphone kita yang punya aplikasi di dalam kitab Kejadian 12, ya. Ayat yang pertama bunyinya demikian Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya. Maka Abraham atas perintah Tuhan disuruh keluar dari keluarganya, dari keluarga Terah, ya. Papa Terah, keluarga Terah mempunyai 3 orang putra, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai seorang putra. Setelah mereka menikah semua, maka Haran meninggal, mempunyai putra, dan putra ini dibawa oleh si Abram serta Sarai pada waktu itu, ya, pada waktu dia keluar dari rumah ibu bapaknya, rumah saudaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lewat di dalam pasal yang ke-13, ya, Abram dan Lot berpisah. Saat itu Tuhan sangat memberkati Abram, ya. Ternaknya mulai bertambah, ya. Dia dalam ayat kedua, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ya. Ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Mulai harta, ternaknya, ya. Ternaknya Abram berkembang biak terus menerus, makin banyak, sampai negeri itu
maksudnya sampai daerah itu banyak sekali ternak Abraham di situ, ya. Lalu Abraham memberikan beberapa ternaknya kepada Lot, keponakannya, beserta dengan para gembala-gembalanya untuk mengembalakan ternak-ternak si Lot ini. Tetapi semakin mereka, bukankah ternak itu akan berkembang biak ya, melahirkan begitu. Akhirnya ternaknya satu sama lain semakin bertambah ya. Rumput di sini dimakan, cari minum. Nah, mau nggak mau mereka berebut untuk supaya ternaknya ini bisa makan dan minum, makan rumput dan minum air. Lalu ayat yang ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian, karena para gembala-gembala mereka mulai berkelahi. Ya. Ini untuk ternakku. Yang satunya lagi gembalanya si Abram, ini juga untuk ternakku. Wah, mereka akhirnya berkelahi. Maka Abram mengatakan kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Ya, karena gembala mereka suka berselisih faham. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Maka diadakan pemisahan. Nah, dalam pemisahan itu Lot dipersilakan untuk memilih terlebih dahulu, bukan Abraham. Memilih. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata tempat yang dipilih oleh Lot ini menjadikan Lot susah, sengsara. Karena apa? Ternyata yang dipilih itu adalah Sodom dan Gomora. Tempat di mana orang-orang itu bukan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak pantas. Ya. Maka Tuhan menghukum negeri itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu ada penghukuman di Sodom dan Gomora, masih hadir pula Abram itu, mengingat keponakannya si Lot. Sehingga mereka boleh menyingkir di daerah Sodom dan Gomora yang kita ketahui istri Lot menjadi tiang garam. Nah, dari firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga hafal. Kita melihat bagaimana karakter Abram ini. Sangat peduli. Meskipun si Lot ini memilih tanah yang subur terlebih dahulu, tidak ada rasa kekesalan dalam diri Abram. Dia masih memberikan pertolongan. Dia masih memikirkan, oh Sodom dan Gomora akan terjadi begini. Maka dia hadir memberikan pertolongan kepada si Lot ini. Yang kita pelajari Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah Abraham bukan pribadi yang cuma simpati saja, tetapi empati. Bukan saja, oh kamu kasihan, tidak. Tetapi dia mengulurkan tangannya, memberikan perhatian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Abram yang lakukan, Bapak Ibu juga melakukan dimanapun, di gereja, di tempat bekerja, dan di tengah-tengah keluarga. Ya. Selain itu, Abram kita tahu sekalian adalah orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Apa-apa tanya kepada Tuhan, apa-apa tanya kepada Tuhan. Dan dia juga mau meresponi akan nasihat Tuhan. Ya. Dia orang yang percaya, dia orang yang begitu percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, dia akan lakukan. Sehingga dia mempunyai pribadi yang humble, pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau mengalah. Tidak gampang untuk mengalah, itu tidak gampang. Kalau kita sudah dikecewakan pasti nggak mau. Tetapi yang kita lihat di sini, ya, apapun yang dilakukan oleh Lot, Abram masih mempunyai belas kasih.
masih empati, masih peduli, ya, masih mau memperhatikan, masih mau menghargai diri. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Ibu, biarlah apa yang kita pelajari, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kalaupun kita bisa, kalaupun kita juga menjadi pribadi yang perhatian dan empati kepada sekeliling kita, mungkin sekeliling kita yang lingkupnya kecil dulu, bukan karena kita, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, karena kita bersandar kepada Tuhan, dan karena kita juga meneladani figur dari pribadi Tuhan atau pribadi Yesus, sehingga kita sebagai muridnya mau dan ingin pula mempunyai karakter yang seperti Yesus. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini bukan sekedar kita mendengarkan firman pada hari Minggu ataupun mendengarkan khotbah-khotbah yang lain, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur kami kepada Tuhan, kami bukan orang kuat, kami bukan orang yang begitu saja bisa melakukan firman. Kami butuh topangan Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.